Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. ya dan Firdi. Yeay, pengantin orang baru. Iya, pengantin baru nih. Iya. Dari Tiongkok, pengantin baru. Sebelum balik Tiongkok, Kita culik dulu ke sini ya, culik Mas. dulu. Buat ngomong. Untuk ngomong perkembangan politik pemilu terakhir. Iya ya. Ini lagi ada yang seru nih, Mas, akhir-akhir ini. Baru semalam ya. Jadi tiba-tiba ada wacana bahwa Anies itu akan disandingkan dengan Caimin gitu. Anies Muhaimin. Bagus Iya. itu sebenarnya. Tapi aneh gak sih, Mas, komposisinya? Jadi geser brandingnya. Kalau Mas Anies dulu kan sebenarnya dia nasionalis, tapi sekarang kan brandingnya kan religius Islam gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika disandingkan dengan Muhaimin, dia jadi balik nasionalis lagi, yang religiusnya Caimin. Oh, jadi berubah peran gitu. Sekarang kan oposisi nasionalis religius gitu loh. Iya. Religius nasionalis. Nah, ini kan isunya itu pertama kali bukan lempar sih, diungkapin oleh pihak Demokrat ya. Dari Demokrat kecewa. Iya, Demokrat kecewa, patah hati. Karena kan sebenarnya dari Demokrat Diputus tinggal kawin. Iya. Iya kan dari Demokrat, kan ini kan dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Nah, ini nih Mas Firdika lagi. Kamarat ya, Legend of China. Nah, jadi kan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini kan udah mengusung nama yang akan disandingkan dengan Anies, katanya Mas Anies kan cari Agus. cawapres dulu ya. Iya, didorong kan sama Demokrat dan PKS gitu. Sudah ada surat cintanya kan. Udah ada surat cintanya ya. Sudah ada tulis Mas Anies nulis. Di perjalanannya itu Nasdem tuh bilang nanti cawapres diumuminnya itu last minute Last aja. minute, ya. PKS sama Demokrat dulu kan minta cepet kan. Iya. Diklarasikan. Demokrat tar ternyata ada tikungan. Ternyata ada tikungan di sini gitu kan. Katanya sih udah ditentuin kan kalau Mas Ahy ini bakal jadi cawapres nih sejak Juni ya. Juni itu katanya guru spiritual dan ibunya Mas Anies itu nyaranin Mas Ahy aja nih yang jadi cawapres jadi gitu. Anies AHY itu kan kemarin kan udah paket ya 80% lah kemarin kan. Batu baterai. Iya. 80% itu kan Anies AHY kemarin koalisi perubahan. Nanti jadi Amin, Anies Muhaimin. Oh iya, amin. Pendung. Nah, terus ternyata katanya tanggal 29 Agustus kemarin tuh di Nasdem Tower secara sepihak Nasdem itu ngungkapin kalau ya Mas Anies ini bakal sama Caimin gitu. Nah, dari situlah Demokrat itu merasa kecewa. Nah, kalau menurut kalian nih gimana nih? Dari Mas Firdika, Mas Hari, sweet dulu kali mau. Mau Firdi dulu dong. Ini kan masih pengantin baru. Gimana kalau misalnya masih ini kan fire. sudah mau akad nikah nih. Kemarin kan Anies AHY udah mau akad nikah, sudah lamaran, sudah ngomong ya. Iya. Itu udah mau akad nikah, tinggal deklarasikan akad nikah sebenarnya kan. Iya. Tiba-tiba kok diputus, habis itu bukan hanya diputus, kalau cuma diputus sepihak, tiba-tiba pengen udah mesti menyiapkan akad nikah dengan orang lain kan, kira-kira begitu. Iya. Firdi gimana, nanya Firdi dulu. Tapi ini belum diformalin katanya, belum diformalkan gitu. Formalin. Diformalkan. Ya kepedean aja mungkin Ahy-nya. Terlalu ngebet sih. Terlalu ngebet. Iya, terlalu menggebu-gebu ingin mendapat jatah menjadi cawapres. Sedangkan politik itu kan dinamis dan ya di Indonesia apapun bisa terjadi. Kita lihat tahun 2019 bahkan Pak Mahfud yang digadang-gadang menjadi cawapresnya Jokowi di last minute juga itu diganti kan dengan yang sekarang. Jadi salah Demokrat nih, Fir. Iya, nggak salah. Demokrat aja terlalu baper, ngebet banget gitu ya. Iya, Demokrat terlalu berharap dan terlalu yakin dan akhirnya dia kembali lagi ke mode default. Mode defaultnya gitu. Demokrat kan SB juga gitu. Keluh kesah, menjadi korban, nah itu terus yang jadi pakai sama Demokrat. Playing victim ya, gitu. Itu satu. Yang kedua soal Muhaimin menjadi cawapresnya Nasdem, saya rasa ini yang udah diharapkan dalam hal karena dulu banyak informasi di media bilang bahwa Anies inginkan Khofifah sebagai representasi NU. Sekarang dapat lebih besar. Dia ketua partai kan. Caimin ini ketua partai, dapat besar, punya masa ya jelas. NU diincar di mana-mana nih ya. Iya. Jadi Nasdem ya pasti senang gitu. Karena lebih jelas kalaupun Khofifah bisa mengamankan Jawa Timur, dia bukan ketua partai kan. Dia tidak punya partai gitu. Imin kan punya dan PKB kan presentasinya juga besar dan bahkan di dalam beberapa survei terakhir elektabilitas PKB itu meningkat.
Jadi menurutku ya ini duet yang bagus, cuman bagaimana realisasinya kuat nggak konkretnya. di bawahnya Iya. gitu, di akar rumput, karena kita tahu Anies itu kan didukung oleh PKS. PKS kan Islamnya agak kanan banget ya, agak kanan lah. Iya, agak Sedangkan jangan banget agak nggak agak kanan, sedangkan Islam perkotaan yang Iya, kanan. iya, sedangkan kanan. ini tradisionalis kan, Caimin. Bagaimana mungkin dinamika di bawahnya seperti apa? Iya. Kalau saya melihatnya Mempertemukan jangan-jangan gimana tuh? basis pemilihnya ya, Fir. Kalau saya Seimbang. melihatnya jangan-jangan secara partai PKB akan tetap besar perolehannya, tapi di pemilunya, di pilpresnya itu justru nggak signifikan pengaruhnya. Kita tahu PKB ini juga lekat dengan NU kan, dan NU Iya. kondisinya dengan PKB sampai hari ini dari Sedang- 2021 Iya. dari Muktamar Gus Yahya itu kan selalu Sedangkan Dingin-dingin sedang panas pedas. dingin gitu sangat ya. dingin, Kayak jahe, ya, kayak dingin jahe. ya. Terus gitu. Jadi Ah. menurutku ini bisa bisa dilihat bagaimana Anies mungkin bisa terdongkrak suaranya, tapi tidak akan begitu signifikan. Menurutku sih kayak gitu, karena melihat di bawah dan juga melihat NU, meskipun NU jelas tidak akan ikut dalam politik praktis, tapi menurutku tetap mereka akan menjaga jarak dengan Muhaimin. Itu kenapa tuh? Ada secara historis itu masalahnya Iya, gimana secara sih? historis ya jelas. Jelas Dari 2001 2008 kan ya mereka sama Aimin dan Gus Yahya sama-sama pendukung Gus Dur lah ya. Iya. Kadernya Gus Dur, tapi Ini. kemudian di periode berikutnya SBY pemilu 2009 ya Mas kalau nggak salah. Ya itu kan diambil alih PKB-nya oleh Imin. Menurutku ya Gus Yahya juga sebagai kader ideologis ya Gus Dur merasa sakit Jadi hati semacam mungkin ya. begini mungkin, Fir. Historical reasonnya ada. Kalau teman-teman Gus Durian atau warga Gus Dur menyebutkan Caimin kan quote and quote pengkhianat yang mengkup PKB dari Gus Dur, Tapi- kira-kira begitu ya. Tapi saya lebih setuju dengan Romo Magnis. Caimin adalah Caimin. Jadi dia udah politisi. Ya politisi. Sangat politisi. Nah, tapi sekarang kan sebenarnya menarik, Demokrat merasa dihianati Iya, gitu kan. iya. Dihianati. Jadi memang Caimin adalah Caimin. Jadi memang ini kan manuver politik yang menarik, tapi Demokrat kan merasa dihianati, kemudian meradang gitu kan. Di media sosial kan ramai sekali tuh bagaimana ekspresi suratnya, kemudian surat yang ditulis Mas Anies juga disebarkan, ada surat pernyataan dari sekjen segala macam, ya bakal bahasa ini baperan. Yang menarik adalah membandingkan ini kan dinamika dari 3 partai di koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi misalnya, namanya kenapa perubahan untuk persatuan ya? Berubah demi bersatu. Bukan persatuan untuk perubahan ya. Makanya berubah-berubah terus baru bersatu. Ya, ini kan koalisi perubahan untuk persatuan ya. Ini selamanya berubah-berubah terus nih koalisi. Kenapa ya? Maka ya namanya perubahan untuk persatuan, bukan persatuan untuk perubahan. Jadi jangan disalahkan karena nama koalisinya itu. Jadi dari perubahan-perubahan yang terjadi di internal koalisi menarik ketika Nasdem quote and quote seakan-akan dibaca mau ngambil sikap sepihak. Tapi kan manuver politik Nasdem. Ya. Susah. Tapi kan ketika dikonfirmasi ke PKB juga nanti dulu masih diam semua karena memang ya ada manuver politik, tapi konfirmasi konkretnya seperti apa kan masih dibicarakan di internal PKB. Bahwa ada gerakan-gerakan tapi kemudian Demokrat yang cepat sekali bahwa ini sudah kejadian, sudah cepat, sangat reaktif, baper, reaksioner gitu ya. Menarik kemudian membandingkan sikap PKS, Fir. Ya. PKS itu cenderung nothing tulus gitu ya? Enggak, cenderungnya lebih santai. Ya karena memang belum ada selama ini kan kami bisa menerima, tetap mendukung Anies. Ya, karena memang poinnya kan di klausul kerjasama menyerahkan kepada Anies. Ya kan Mas Anies yang diberikan kekuasaan untuk memilih siapa cawapresnya, itu poin utama yang di-highlight oleh PKS. Yang kedua, memang selama ini dinamika koalisi belum terjadi titik temu. Sehingga belum titik temu sehingga belum terjadi yang menjadi keinginan bersama belum bisa terwujud. Itu berarti memang tarik ulurnya kuat sekali, dan berkata Fidi tadi memang Demokrat kayaknya ngotot supaya AHY jadi. Sementara Mas Anies merasa mungkin masih kurang pas. Elektabilitas juga kurang naik kan. Lalu sebenarnya ada pemicunya, Fir. Ya. Apa tuh? Itu kemarin kan persoalannya karena koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR diubah menjadi Indonesia Raya. Oh iya, Indonesia Maju. Iya. Indonesia Maju. Iya, tuh. Itu kan kekecewaan, menimbulkan kekecewaan di PKB. Bahasa tubuhnya Caimin ini kelihatan sekali. Caimin kan telat tuh datangnya. Iya, kecewa bahasanya. Iya. Kecewa itu yang kemudian menjadi celah
untuk manuver baru dan kemudian itu penyikapan oleh PKB. Tapi kan PKB kan baru dirapatkan sekarang ini kan, bagaimana sikap konkretnya seperti apa, bahwa ada kekecewaan PKB pada Prabowo, tiba-tiba namanya diubah, kok nama yang lama berarti kan kalau koalisi kebangkitan Indonesia Raya kan itu dua Gerindra PKB, iya. Tiba-tiba ketika dibubarkan ya ini harus bubar dong berarti yang berdua bubar, makanya itu menimbulkan kekecewaan dan kemudian terjadi manuver seakan-akan kekecewaan politik dari PKB ditangkap oleh Nasdem, kemudian mungkin Anies, sehingga kenapa kalau itu kenapa nggak sama Mas Andi saja bicara dengan Nasdem. Jadi semacam ada memang kondisi politik sangat dinamis sehingga ada manuver politik. Tapi memang Demokrat terlalu reaktif. Sementara ini memang PKS masih santai-santai aja. Berarti otomatis bikin koalisi itu bubar nggak sih, Mas? Kalau situasinya udah kayak gitu? Ya kalau koalisi perubahan untuk persatuan itu disebut koalisi Anies ya bisa disebut, kalau koalisinya ganti partai bisa jadi berubah. Tapi kan dari Nasdem tetap namanya koalisi perubahan. Koalisi perubahan. Jadi mungkin perubahan bukan untuk persatuan, tapi perubahan untuk Anies Baswedan ya. Iya. Kan tetap Mas Anies tetap jadi porosnya gitu loh. Nah terus ini aku pas ngecek-ngecek tuh ya Mas ya, kira-kira kalau misalnya Nasdem itu sama PKB itu jadinya berkoalisi berdua doang gitu. Itu ternyata memungkinkan Mas, karena kursinya udah mencapai 117 di DPR. Ya karena 20% kan 115. 115. Nah kira-kira tuh nanti ke depannya apakah kemungkinan bakal membentuk koalisi baru? Dan kemudian gimana tuh nanti koalisi baru? Maksudnya tambah partai? Tambah partai. Kalau tambah partai ya menurutku pasti. Atau mungkin berdua doang? Ya enggak lah. Menurutku tadi belakangan kan info terbaru berita kalau PKS kan tetap sama Anies kan, apapun yang terjadi. Iya, PKS tetap sama Anies. Itu ya. Itu udah PKS udah solid. Sambil menunggu PKB sikap resminya seperti apa. Berarti yang ditunggu PKB-nya itu. Sedang menunggu sikap resmi. Dan sikap resmi PKS juga, karena kan baru pernyataan salah satu pengurus DPP dan juga bagian dari tim 8 itu kan yang membuat surat soal bagaimana sementara press release. Tapi sikap resmi PKB kita tunggu, kemudian sikap resmi dari PKS seperti apa, dan sepertinya ketika kemudian Nasdem, kemudian PKS dan PKB itu menarik untuk dilihat. Karena kalau PKS sama Demokrat, PKS 50 kursi, Demokrat 54 kursi, 104 itu kurang, masih di bawah 80, masih di bawah 18%, masih di bawah 20%, 18,9%, 104. Jadi kemungkinannya PKS daripada terus bersama Demokrat tapi tidak mendukung cawapres, tidak mendukung capres Mas Anies, ya lebih baik tetap sama Anies. Dan itu sudah statementnya. Tapi Demokrat yang kemudian nanti bingung nih, Demokrat akan kemana? Mau ke Prabowo? Bagaimana nanti peluangnya? Tentu, kalau mau Prabowo tentu ya AHY. Masa nanti Prabowo sama AHY kan makin tidak mungkin lagi. Militer. Malah militer sama militer, jenderal sama mayor lagi kan, repot juga. Nah terus ke sama PDIP nih ada persoalan lagi, bagaimana mendudukkan Bu Mega dan Pak SBY yang persoalan lagi ya. Masa Pak Hasto pernah bilang juga nggak akan kerjasama dengan Demokrat dan PKS. Makanya Demokrat bisa jadi nanti seperti dulu dukungan pada Prabowo di 2014 atau 2019 tuh ya. Ya nanti dulu kan sudah menolak Prabowo di pemilu sebelumnya, 14 atau 19 tuh, 14 kayaknya. 14. Sudah menyatakan menolak Prabowo, tiba-tiba akhirnya merapat ke Prabowo juga. Sekarang kan sudah menyatakan menolak Mas Anies, bisa jadi kalau nggak ada pilihan ya balik ke Mas Anies lagi. Ini kan polanya begitu. Saya pikir Prabowo ya akan berjalan bersama Golkar dan PAN, tapi tergantung siapa cawapresnya, nanti kita bahas ini. Tapi menarik ini Muhaimin ini menarik, manuvernya adalah kira-kira ketika PKB kecewa gitu ya, PKB kecewa, kemudian dari manuver politik pertemuan antara Caimin kemudian Surya Paloh gitu ya. Tapi menariknya kan Surya Paloh besoknya kemudian lapor ke Pak Jokowi. Katanya juga ada dicurigain ada cewek-cewek Pak Jokowi lagi nih Mas. Lapor ke Jokowi tuh. Lapor ke Jokowi kan, ya maksudnya gini, ada ketegangan politik antara Surya Paloh dan Jokowi.
ketika Nasdem mencalonkan Anies di Oktober 2022. Tapi kemudian ketegangan itu sempat klimaks, Nasdem di banyak forum sempat menyerang Pak Jokowi, tapi tiba-tiba cair lagi ketika Pak Jokowi sudah ketemu Surya Paloh, ngobrol macam-macam. Lalu kemarin ketika ini kok lapor, itu menarik gitu. Ya, adakah faktor Pak Jokowi cawe-cawe atau mempertimbangkan? Ya, isinya lapor itu kan, lapor Pak saya sudah laksanakan, atau Pak ada kondisi baru, kan itu lapornya bisa macam-macam. Tafsir publik bisa macam-macam. PKB kan partai pemerintah, partai pendukung pemerintah. Iya, terus masuknya ke koalisi perubahan kalau jadi. Iya. Juga PKB lagi. Ya koalisi tetap namanya tetap koalisi perubahan, tapi mungkin koalisi perubahan perbaikan apa begitu. Tapi ya menarik untuk lihat ini. Kalau basis pemilih NU gimana tuh nanti ketika membayangkan misalnya PKB, Nasdem PKB, kemudian PKS ada di situ, ya. Lalu bagaimana nanti peluang-peluang politiknya untuk soal tadi berat di grassroots. Nah, di grassroots itu karena memang basis pemilih Nasdem basis pemilihnya dari nasionalis sebenarnya. Tapi PKB dan PKS ini kan basis pemilihnya dari kelompok Islam. PKB lebih ke Islam tradisional dari kalangan NU, sementara PKS seperti tadi kan Islam perkotaan dan kemudian modern lah begitulah. Dan agak ke kanan kalau kata Fitri gitu. kanan dan kiri jadi dari sejarah PKB dan PKS memang pernah bersatu kan. Tahun 1999 angkat Gus Dur poros tengah, tapi kemudian ternyata partai Islam juga tidak bisa solid di dalamnya karena ada banyak kepentingan dan juga banyak ya aliran lah ya di Islam, Islamnya beda segala macam. Jadi menurut saya ini kalaupun jadi dan kemudian menang, ini test case untuk Islam politik Indonesia bisa menjadi menjadi test case juga di role model buat mungkin kedepannya akan seperti apa mencari formulasi Islam politik, karena hari ini kan Islam politik selalu dianggap Islam politik ini cuma jadi tools, jadi instrumen politik. Jadi kalau udah jadi cawapres nggak akan mungkin menjadi presiden ya, kecuali tahun 99 itu. Berarti kalau misalnya ke depannya gimana ya, kalau ngeliat peluangnya kayak gitu berarti sulit dong kalau ngeliatin komposisi mereka berdua ini. Ya sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin dalam politik kan. Ya sulit itu mungkin kayaknya tapi gini, saya melihat kan konfigurasi ini memasangkan Anies Muhaimin ini apakah sasaran final ya ke sana atau hanya sasaran antara? Itu aku mendengarnya lucu-lucuan bukan sih Mas? Ya bukan lucu-lucuan. Saya melihat sasaran antara karena memang satu sisi kan memang menarik melihat konstelasi ini adalah dari 9 partai di Senayan, sebenarnya 7 partai itu di koalisi Indonesia Maju mendukung Pak Jokowi, 2 partai itu PKS dan Demokrat itu di luar pemerintahan sebenarnya. 9 ya dari 7 2. Menarik membaca, makanya kenapa Nasdem ini ditanya apakah tetap mengusung perubahan. Ya, ketika memang apakah ini suatu sikap revisi dari Demokrat. Dari Nasdem. Terhadap dulu kan revisi narasi dari Nasdem yang menyebut koalisi perubahan akan kemudian menjadi bagian semua jadi status quo menerus Jokowi. Apakah itu yang kemudian terjadi? Tapi kan sudah dijawab oleh Pak Surya Paloh oleh Nasdem bahwa tetap narasinya adalah nanti koalisi perubahan tetap bersama Anies itu. Tapi melihat bahwa posisi kemudian Nasdem kemudian PKB sebagai partai pemerintah nanti terserah PKS tetap atau tidak, asumsi kita tetap masuk. Bagaimana soal narasi perubahan? Kalau namanya mungkin tetap perubahan, tapi narasi politik soal perubahan, narasi politik soal antitesa Jokowi, nampaknya itu yang coba diturunkan oleh Nasdem, saya melihat. Karena memang survei terakhir dari semua hasil lembaga survei, Litbang Kompas juga merilis survei, kan kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu masih meningkat, masih cukup sangat tinggi ya. Jadi intinya narasi yang diterima oleh publik itu narasi meneruskan Jokowi, lanjutkan Jokowi. Narasinya Anies, narasi perubahan antitesa Jokowi itu tidak laku di pemilih. Buktinya kan suara Mas Anies turun-turun terus. Nah, nampaknya
tentu Nasdem dalam hal ini Demokrat memang bersifat realistis. Satu sisi memang elektabilitas Mas Anies kok cenderung stagnan dan cenderung turun. Bagaimana nih menaikkan? Ya, satu mungkin ada koreksi soal narasi. Saya pikir akan diturunkan tuh. Ya perubahannya mungkin perubahan yang narasi perubahan mungkin yang disesuaikan. Antitesa Jokowi mungkin akan di take down. Bagaimana? Karena memang narasi perubahan, narasi itu tidak untuk konteks Pak Jokowi hari ini yang approval rating kepuasan publik sangat tinggi itu tidak laku. Nah, tentu kemudian menggandeng Caimin, bagaimana memperebutkan basis pemilih NU terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, diharapkan bisa ke sana dan bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan politik NU, NU kultural, kemudian struktural dan juga bagaimana itu dikonsolidasikan. Kan kalau gabung dengan PKS menarik kalau itu bisa quote and quote ya mungkin bukan mencampur minyak dan air, tetapi ya biar minyak dan air tetap dalam gelas yang sama biar terpisah, tapi paling tidak itu gelas elektoral itu bisa menambah gitu loh. Dengan narasi narasi perubahan yang kemudian dilunakkan ya, kemudian makanya pertanyaan itu kemudian soal antitesa Jokowi tentu akan direvisi ya, jangan terlalu keras bicara perubahan antitesa Jokowi lah karena itu tidak laku. Dan dengan posisi Nasdem dan PKB dua partai di koalisi pemerintah agak kurang logis, tidak inline, tidak linear bicara perubahan, tapi mungkin koalisi transformasi misalnya. Tentu diksi perubahan akan dimaknai berbeda. Koalisi transformasi. Itu menarik tuh melihat bagaimana soal koreksi terhadap elektabilitas Anies selama ini yang coba dihitung ulang kemudian dicarikan formulasinya, lalu soal siapa tokoh yang bisa komplementer dengan Anies kan ini Anies kemudian nasionalis religius, representasi sangat kuat untuk Anies melawan Muhaimin. Lalu soal narasi perubahan dan narasi melanjutkan Jokowi itu bagaimana di mix menjadi kekuatan elektoral baru. Itu yang sebenarnya karena kan setiap partai ini ingin menang. Itu ingin partainya dulu harus optimal di pileg. Ya baru kemudian pilpres pun harus punya kontribusi kepada pileg. Jadi Muhaimin Iskandar Caimin itu berjuang untuk menjadi cawapres, AHY berjuang menjadi cawapres, yaitu punya intensi, punya tujuan utama untuk memperjuangkan partainya. Karena ada insentif elektoral ketika ketua umumnya atau tokoh partai menjadi capres atau cawapres, ada pesan simboliknya. Tapi upaya mengejar kursi bacawa pres ya antara Muhaimin sama AHY itu beda langgam. Nah ini kalau AHY itu kan kaku sifatnya, dekati terus sifatnya ngejar cewek itu deketin terus, disuratin, dikirimin apa. Tapi kalau kalau gayanya Surya Paloh atau dengan Muhaimin ini cok itu agak melingkar, muter dulu, melambung dikit, agak ditarik, jaga jarak dulu, deketin lagi. Bayangin kalau kejar cowok lu deketin terus kan bosen juga loh, Fir. Ya. Tapi kalau cewek tiba-tiba jauh cowoknya, deketin lagi, tiba-tiba cowok gak perhatian, tuh malah lu mengharapkan dia kan? Kan begitu. Ini kan sama dalam politik. Tapi kenapa kira-kira PKB maunya jadi cawapres? Kenapa secara partai, secara kursi dia kan lebih tinggi dari Nasdem? Kenapa bargainingnya dia bersedia menjadi cawapres? Ya itu menarik. Itu menarik karena memang satu kursi doang tahu bedanya. Tapi posisi elektabilitas tokoh kan. Kalau partai memang posisi partai memang PKB lebih tinggi daripada Nasdem. Tapi dari elektabilitas tokoh apapun Mas Anies tuh punya modal elektoral sebagai capres. Dan Caimin itu kalau di radar cawapres sebenarnya rendah elektabilitasnya. Nah, tapi kan tetap partainya punya ceruk elektoral yang ini besar terutama basis NU. Tapi Caimin juga mungkin elektabilitas tidak terpotret dari survei, tetapi soal publik pengenalan publik tingkat kesukaan itu bisa di memasangkan capres cawapres kan bukan matematika elektoralnya bukan satu sama dengan dua. Ini tapi menarik untuk membaca manuver politik yang mendadak terjadi perubahan di tikungan. Saya pikir nanti juga koalisi yang lain bisa juga berubah. Ini apakah akan 3 capres ya
atau menjadi apa namanya 2 capres. Jadi sekarang posisinya 3 nih sekarang. Apakah nanti akan menjadi 2 atau jadi 4? Ini dinamikanya masih cair banget ya, masih berarti. cair sekali, tergantung bagaimana poros lain. Tapi kalau ini sudah jadi, ini fix ya, Anies sama Muhaimin itu mempercepat juga formulasi cawapres lain, karena kan kita diskusi sebelumnya kan urusan pemilihan cawapres ini yang itu akan mengubah arah koalisi. Ya, seperti itu. Idealnya Mas, selain Demokrat itu ke Prabowo misalnya ada pelajaran di masa lalu kayak gitu, memungkinkan nggak sih dia untuk membangun koalisi baru misal sama P3, karena belakangan santer di media sosial juga ada Sandi AHY. Nah kalau secara kursi memang masih kurang 20%, tapi kan bukan tidak mungkin kan ada lobby-lobby dan segala macam, memang mungkin ada 1-2 partai yang tertarik pindah. Tiba-tiba kemungkinan itu masih sangat terjadi karena memang tarik menariknya di deal soal posisi cawapres memang. Jadi ketika nanti sudah dikunci, PKB approve ya. Jadi mereka sedang rapat merumuskan sikap yang sedang dirumuskan PKB 2. Satu, bagaimana sikapnya terhadap koalisi poros Prabowo. Apakah tetap bersama Prabowo atau tidak? Karena sudah merasa kok nggak ngomong-ngomong soal nama itu, persoalan nama itu kan penting sekali kan. Karena itu eksistensi koalisi yang kemudian berubah menjadi eksistensi baru kan, merupakan yang lama. Kalau sudah clear misalnya PKB cabut dari poros Prabowo, ya sudah. Sekarang mau sama Nasdem, mau nama Nasdem, lalu bagaimana pinangannya ini soal pemasangan Anies sama Caimin. Kalau sudah ya ini Nasdem PKB bisa close. Itu Nasdem 59 kursi, PKB 58 ya. 117 kursi. Selisih 1 kursi aja, Fir. Ya, 117 kursi lebih dari 20,3 itu sekitar 20,3% bisa. Nah, tinggal nanti bagaimana tadi kalau P3 P3 ini menarik melihatnya bagaimana nanti P3 bisa mendeliver meyakinkan soal Sandi Uno, Fir. Nanti kita bahas gitu. Baru-baru ini setelah itu tuh, Sandiaga Uno tuh setelah ada isu Ganjar Anies, terus kemudian Anies dan Caimin, Pak Sandiaga Uno tuh deketin PKB, Nasdem, termasuk PAN. PAN ini kan dorong Erick Thohir. Golkar kan punya Erlangga. Prabowo pilih siapa? Sekarang sebenarnya Prabowo tuh nothing tulus loh. Udah kemarin ya apa-apa, ini bagian demokrasi. PKB pindah nggak apa-apa karena merasa sudah ada teman baru. PAN sama Golkar. Lebih besar. Tapi PAN sama Golkar punya usulan cawapres sendiri. PAN punya Erick Thohir. Tinggal bagaimana? Bisa jadi kalau Erick Thohir nggak diterima, PAN pindah. Bisa. Ini masih sangat cair sekali. Nanti kita bahas khusus untuk poros Prabowo. Tapi menarik Nasdem PKB ini bisa menjadi menggerakkan poros baru. Intinya adalah apakah PKS Demokrat PKS kan tetap ada di situ, apakah Demokrat mau bergabung atau Demokrat bergabung tetap ke Anies lagi atau ke Prabowo atau ke Ganjar, itu kan menarik. Tapi memang gaya politik Partai Demokrat yang terlalu kaku, reaksioner, ya ini operasi politik beda sama operasi militer ya, Fir ya. Matematika politik beda sama kalau militer tembak 1 mati 1 kan. Ini di dalam politik kan tentu kita lebih harus lentur, cair, manuver. Makanya tentu dari semua ini ya pengkhianatan ya bisa sisi pengkhianatan dalam sisi Demokrat, tetapi dalam sisi Nasdem sendiri kan selama belum ada namanya piagam itu kan tidak mengikat, MOU tidak mengikat. Tapi memang pada satu sisi kita bicara politik sangat Machiavellian, manuver bisa kemana saja, atau politik yang kemudian masih kedepankan soal, makanya kan Caimin adalah figur politisi yang Machiavellian, manuver politiknya kemana-mana, sulit terbaca, bisa mendadak. Demokrat atau AHY ini salah satu contoh politik yang memang ya tidak meliputnya sebagai masih berpakor pada nilai-nilai atau tidak menyebutnya kaku ya, atau kayak gitu,
agak kaku, berpatokan pada komitmen segala macam. Komitmen. Tapi memang wajah politik kita memang ya tadi dalam politik itu makanya gini, Prabowo mudah sekali ganti nama tanpa membicarakan. Karena Nasdem mudah sekali ganti. Satu sisi memang oke, politisi yang Machiavellian, politik itu yang Machiavellian. Tapi pada sisi lain memang secara umum memang wajah politik kita sangat pragmatis ya, seakan-akan kemudian bebas nilai, boleh apa saja, jauh dari keutamaan nilai. Tapi kan antara idealisasi nilai dan kemudian Machiavellian ya mungkin kita ada di tengah, jangan kemudian terlalu condong kepada salah satu ide. Oke. Kita teruskanlah belum beberapa saat lagi. Apa lagi menarik lagi? Ada lagi. Mau jadi episode baru apa mau di sini nih? Ya itu, jadi memang persoalan pencapresan atau pemasangan Anies Muhaimin ini menarik untuk kita lihat. Saya memang membayangkan kalau ini bisa terjadi itu bagus itu. UGM bersatu ini. UGM bersatu. Oh iya. HMI PMI. UGM bersatu, HMI PMI bersatu, ya kan? Pemilih PKS dan pemilih Islam perkotaan dan Islam tradisional bersatu. Ya itu untuk exercise politik menarik ya, makanya narasi-narasi yang dibangun ke depan ya tentu bagaimana memixkan, mencampurkan itu. Bukan berarti minyak dan air memang tidak bisa bercampur mungkin ya. Basis pemilih PKS dan PKB ya. Mungkin tidak bisa bercampur, tapi mungkin bisa dalam tabung yang sama bisa tetap bisa kalau mereka tetap bisa supaya volumenya bisa. Volume elektoralnya terpenuhi gitu kan. Gitu kan udah volume elektoral. Makanya antara pragmatisme politik soal basis massa yang berbeda ini ya tentu sesuatu yang lain. Yang penting kan volume elektoral itu bisa terjadi ya. Oke. Kita mau ada lagi yang perlu di highlight kalau aku sih tadi udah terjawab sih yang tadi soal kemungkinan poros antara Nasdem dan PKB ya, memang masih ada kemungkinan bakal muncul gitu, dan pokoknya selagi tapi menurut lu pembukaan menurut Via sama gue nanya sekarang, menurut Via sama Via ini Anies Muhaimin ini kemungkinan jadinya berapa persen? Jadi mas dia berapa persen? Besar lah, mungkin bisa 70 bisa 70%. Aku juga. Tapi untuk menang, kalau menang ya tetap urutan ketiga. Nanti bagaimana selanjutnya ini juga mungkin yang tadi Bestari bilang bahwa koalisi ini bisa jadi buat nanti di bergening di putaran kedua. Ya sih, saya sih ngeliatnya ya 60-70% ini koalisi ini bisa, pasangan ini bisa jadi, dan memang saya melihatnya Anies Muhaimin ya sekitar 60-70%, dan kemungkinan ya 3 partai, Nasdem, kemudian PKB bersama PKS. Menarik untuk melihat bahwa dan kemungkinan Demokrat kemana? Demokrat akan bergabung juga ke sini karena memang agak susah untuk membuka komunikasi lagi dengan porosnya Prabowo. Lebih susah lagi untuk menjalin komunikasi dengan untuk mengkonkretkan ya. Kalau komunikasi sudah dibuka, tapi mengkonkretkan kerjasama politik dengan porosnya Mas Ganjar. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Hal dalam politik yang sulit bisa mungkin, yang bahkan yang mudah bisa juga tidak mungkin. Yang sulit bisa mungkin, tapi yang mudah bisa juga tidak mungkin. Politik probabilitas gitu. Pokoknya mungkin aja deh gitu ya. Semua mungkin dalam semuanya politik. Mungkin, ya. Dalam politik Indonesia itu semua mungkin. Iya. Apalagi ada kacang. Siapa yang dikacangin dan siapa yang ngacangin kan gitu nih. Temanya kacang. Caimin. Lihat lu kacangnya. Kacang. Jadi dalam posisi ini siapa yang dikacangin? Nah, mungkin kalau kata Bini AHY dikacangin. Caimin juga dikacangin kan waktu pas lagi di hari ulang tahun PAN itu. Oh iya, jadi Caimin awalnya dikacangin oleh Prabowo. Ya. Karena nama koalisinya berubah. Dia nggak tahu. Karena dikacangin, makanya bagaimana dia ngacangin. Jadi dia kemudian membuat manuver untuk ngacangin AHY kan gitu. Wow. Saling bersama. Jadi Caimin bertemu Surya Paloh untuk ngacangin AHY.
Jadi awalnya Prabowo ngacangin Prabowo ngacangin Caimin bersama bersama Surya Paloh ngacangin AHY gitu. Siapa kacang berikutnya? Wah, serem. Gitu. Oke, mau kita bungkus. Tapi tadi aku belum menjawab pertanyaan Mas Ari sih yang tadi soal kemungkinan Anies Caimin. Berapa persen? Kayaknya aku di bawah deh. Aku ngerasa itu kayak sesuatu yang nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Yang belum berapa persen? Kalau gua 60-70. 54,5% deh. Oh, 54,5%. Oh, 5 ada nama lain. 55%. Nama lain nggak? Berarti 55% lu jangan pakai koma-koma. Ya udah 55%. Lu kayak angka elektoral aja lu, kayak angka survei. Kalau buat Imin siapa? Apa? Iya pokoknya ya nggak tahu selagi pendaftaran capres-cawapres belum dibuka, pokoknya ini bingung juga mau memastikan hati visi gitu. Itu ya, tapi maksudnya dalam feeling via itu ya 55% ya. Iya, soalnya kaget juga sih maksudnya. Ya tetap di atas 50% lah. Iya, di atas 50% lah ya. Iya. 50-50 ya. Kayaknya Caimin juga antara kaget dan gak kaget sih kayaknya, kan masih dibahas juga kan hari. Oh iya, masih dibahas. Ya. Gitu. Iya, udah kita lihat bagaimana. Iya. PR Caimin adalah siapa kacang berikutnya? Yang dikacangin dan yang ngacangin. Nah, PR Caimin itu sebenarnya brandingnya Mas, konsisten atau enggak di kalangan NU ya. Dia punya nama Caimin, udah lama melekat tapi belakangan punya Gus Imin. Ya, Gus Imin. Caimin mungkin lebih Caimin lebih merakyat, lebih egaliter. Tapi sangat Jawa Timur. Ya. Tapi Gus dia lebih Gus itu ada Triayi, tapi punya unsur jadi juga branding. Ya. Itu penting. Kita lihat nanti bagaimana. Lebih senang kalau Via lebih senang ngambil Caimin atau Gus Imin? Lebih familiarnya Caimin ketimbang Gus. Sebagai nuansa rakyatnya Caimin. Iya. Betul. Iya. Tapi kalau Gus Imin itu segmen milenial mungkin ada rasa hormat karena masih Gus gitu kan, darah biru gitu. Gus. Nah, itu. Dia aja dipanggil Gus, Mas. Hah? Dia dipanggil Gus. Iya, waduh soal dia nulis buku Gus Dur. Iya. Ya penulis Gus Dur ya jadi ya panggil Gus juga. Tinggal nanti Islam semangka. Iya, bagaimana nanti Firdi bisa dalamnya kuning PMI. Dalamnya kuning. Oh iya ada semangka kuning. Iya. Asal jangan kedondong, Fir. Luarnya mulus, dalamnya itu bergerigi. Gak tahu lagi buah kedondong. Aduh, udah kita tunggu saja. Makasih banyak Firdi. Makasih ya. Mas Firdika, Mas Ari. Mas Firdika. Gus Firdika. Oke, yaudah sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam Indonesia.